berdoa dulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Gani. Dokter tim siap. Berdoa mulai. Suatu benda. Nah, apa sih nak tujuannya dari pembelajaran kita yang sekarang? Ya, tujuannya apa? Anak-anak semua dapat mengukur panjang benda. Ya, dengan menggunakan apa alatnya? Bisa dengan menggunakan atau bisa dengan menggunakan meteran. Nah, sudah ini ya. Sekarang sebelum Ibu Yuni masuk ke materi, Ibu Yuni punya video yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pelajari. Oke, sudah siap nggak untuk menonton videonya? Iya. Hari ini kita akan belajar menebak. Tapi sebenarnya
mungkin sebelumnya mereka harus yang sama ya, ya, gimana menggunakan kualitas ini ya, lalu akhirnya yang tadi kita perhatikan maka saya itu mencapai proses sudah dijelaskan sebelumnya juga ada hukum yang pertama adalah kemudian dia kemudian setelah itu sudah punya dunia ya gimana sekolah gimana kalau ini adalah sekolah yang ini contohnya adalah ya selanjutnya dari kita perhatikan ayah saya itu kurang dari 1 meter yang tersebut bedanya apa ya oke contohnya ada tambahan itu tulis menghapus pensil dari stopak pensil pena dan sekolah tulis dari sini caranya ya kemudian untuk yang kedua ada yang beda yang menghilangkan dan sama ini kan bedanya apa ya ada pintu karena adanya yang tulis menghapus pensil kotak pensil pena yang bisa dijahit itu bisa dijahit lain biasanya tulis akan menggunakan contoh tidak usah lihat panjang kain lingkar yang kedua ada yang beda yang ketiga lalu yang ketiga dari ini adalah beda satu yang kecil menjahit ya. Nah, beda yang menjahit ini biasanya menggunakan contoh yang kayak ini adalah panjang kain lingkar dihiasi dan meja yang lalu yang ketiga ya selanjutnya yang ketiga ini adalah meja adalah meja kecil ya seperti contohnya nomor 1 adalah anak ini biasanya selanjutnya gambar di samping nih alat ukur di samping dapat digunakan untuk mengukur panjang meja, panjang pintu dan lainnya. Benar atau salah? Bisa mengukur panjang meja atau pintu. Ya, benar ya. Ya, benar ya. Jelas. Kecil. Bisa digunakan kayu untuk panjang meja, panjang pintu dan lain. Selanjutnya, nama alat ukur di samping adalah meteran besar. Biasanya digunakan oleh tukang. Benar atau salah? Yang benar. Benar atau salah? Untuk mengukur tanah yang luas ya ataupun jalan. Selanjutnya, nah ini yang dari soalnya nih. Oke, nama alat ukur di samping adalah meteran pita. Benar atau salah? Ya benar. Ini adalah meteran pita biasanya digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang meja, panjang pintu dan lain sebagainya. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah ya, karena meteran pita biasanya digunakan oleh wah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terima kasih anak-anak. Paham? Dan dari video tadi, apa yang dapat kita pelajari nak? Ya, di situ ada berbagai jenis alat untuk mengukur. Kita itu mengukur tidak hanya dengan menggunakan satu alat, tapi setiap benda itu diukur berbeda-beda alatnya ya. Seperti yang sudah ibu kalian lihat, yang sudah ibu paparkan di video. Itu ada apa aja nak? Ada apa aja? Ada penggaris. Penggarisnya itu untuk mengukur
apa yang Ibu Yuni jelaskan? Sudah paham dengan satuan panjang baku? Sudah dapat membedakan alat-alat yang dapat mengukur benda? Sudah ya? Nah, baik. Coba sebelum Ibu Yuni nanti kasih tugas, Ibu Yuni mau beberapa anak untuk maju ke depan mengukur, ya, mengukur. Ya, boleh bintang. Nah, Ibu Yuni punya buku nih. Nah, ini boleh pinjam bukunya. Ya, bintang boleh maju. Nah, di sini bintang akan mengukur panjang dari buku, ya. Coba bintang. Ayo sama Mikaela, maju Mikaela. Ayo diukur berapa panjangnya? Berapa? Berapa? 21. Jadi panjang dari buku ini adalah 21. Nah, sekarang boleh duduk. Gantian ya. Dimas dan Citra boleh maju ke depan. Nah, kita menggunakan ya, ini dapat bisa kita pakai untuk mengukur apa ini? Meja. Coba Dimas dan Citra dipraktekkan untuk mengukur panjang mejanya berapa. Dari 0 ya, sini. Nah, berapa panjangnya? 120 ya. Nah, Citra dan Dimas sudah mempraktekkan panjang dari meja, yaitu 120 ya. Ini dapat kita gunakan untuk mengukur meja, karena meja itu kan dia masih standar ya untuk dapat mengukur meja kan. Apa ini? Meteran kita. Ya, oke. Oke, nah, di sini kemarin kita sudah membagi beberapa kelompok ya, membagi beberapa kelompok. Sudah diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu Yuni akan membagikan KPJ ini ya. Di sini ada tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama, berdiskusi dengan kelompoknya ya, tidak dikerjakan sendiri ya. Nanti kalau dikerjakan sendiri ada tugasnya sendiri juga. Nah, di sini Ibu Yuni akan membentuk kelompok ya. Kalian menyiapkan peralatan seperti pensil, pena, pensil bisa ya, atau buku. Nah, siapkan penggaris ya. Langkah pertama di sini sudah Ibu Yuni tulis langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, letakkan ujung penggaris ya di atas meja. Kemudian langkah kedua, pastikan anggota, pastikan angka dimulai dari 0. Nah, kemudian kalian tulis di sini apa saja yang sudah kalian ukur. Kalian tulis di sini, misalnya pensil, kalian ukur pensilnya berapa panjangnya. Kemudian pena berapa panjangnya. Oke, paham kan? Ya. Kalau paham, ini bagikan. Kemudian nanti kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Ya.
Nah, untuk yang pertanyaan yang di nomor 8, setelah menyimak dari presentasi kelompok 2, satuan panjang apa sih Nak yang digunakan kelompok 2 dalam mengukur benda? Satuan panjang apa Nak? Iya, sentimeter. Apakah betul sentimeter? Iya, betul. Kita kasih yang plus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian, hasil pengukuran kalian dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk semua kelompok itu sudah benar ya dalam menjawab, dalam menulis nama bendanya, dalam mengukur panjang bendanya, dan menggunakan satuan apa dalam pengukuran tersebut itu sudah benar. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah paham, sudah mengerti, dan sudah bagus dalam mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang di sini Ibu Yuni memiliki tugas individu, di mana tugas individu ini kalian kerjakan masing-masing ya. Ini Bu Yuni bagikan satu-satu upaya. Baiklah, di sini Bu Yuni akan memberikan kalian tugas individu. Perhatikan pengukuran beserta alat yang diukur. Nah, kalian dapat mencocokkan atau menilang. Ini yang gambar nomor 1 ini diukur dengan menggunakan alat ukur apa, kalian bisa lihat di sini, ya. Kemudian di sebelahnya kalian tulis nama alat. Di sini sudah ada gambarnya ya Nak ya. Sudah ada gambarnya, kemudian kalian tulis nama alatnya apa. Kemudian dia satuannya apa. Ya, bisa? Bisa Nak? Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan ini. Tugasnya bisa ditulis namanya enggak? Sudah ya Nak? Ini tugas individunya sudah kalian kumpulkan semua. Ibu Yuni akan mengoreksinya ya, dan akan Ibu Yuni bagikan hasilnya. Apakah kalian sudah paham tentang pengukuran dengan menggunakan satuan panjang, ataukah masih ada yang belum paham? Ya, oke. Nah, sekarang Ibu Yuni mau tanya dulu sama kalian, ya. Bagaimana perasaan kalian sudah belajar materi kita sekarang tentang satuan panjang beku? Oke ya, oke. Kalian senang, bahagia, dan tentunya akan menambah wawasan kalian ya Nak ya. Ya, kalau kalian bisa mengerti, Ibu Yuni juga senang ya, karena
menjelaskan, kalian dapat menerima dengan baik. Berhubung waktu kita sudah selesai, Ibu Yuni pesan untuk besok di rumah ya, untuk pelajaran yang akan datang, kalian pelajari materi selanjutnya. Kalian baca dulu, kalian cari contohnya ya, karena materi yang akan kita bahas besok adalah tentang satuan berat ya, dimana kalian akan dapat menggunakan timbangan nanti ya. Jadi di rumah kalian belajar dulu, kalian buka dulu apa sih satuan berat itu ya, menggunakan apa sih ya nak ya. Jadi pada saat pertemuan kita kalian sudah paham. Kita speaking lagi ya, biar lebih semangat lagi ya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Iya, baik. Luar biasa sekali anak-anak ini. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah belajar dengan baik ya, sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik, sudah mengerjakan tugas individu juga dengan baik. Sebelum itu akhiri, lebih baik kita berdoa dulu ya Nak ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Tertib. Berdoa mulai. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak didik yang hebat pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Ibu Yuni akhiri. Bila